Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Sri Mulyati, mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Halu Oleo, program studi pendidikan sejarah. Hari ini saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran untuk unjuk kinerja tahun 2021. Selamat menyaksikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ya. Apa kabar anak-anak hari ini? Outstanding, yes. Alhamdulillah, outstanding, yes. Masih semangat ya nak ya untuk mengikuti proses pembelajaran walaupun udah siang ya. Jangan ada yang ngantuk ya nak ya. Dan tolong selalu tetap menggunakan masker, jaga kesehatan karena sekarang sudah ada virus dengan varian yang baru yang sedang mengancam untuk masuk ke Indonesia ya. Untuk itu tetap gunakan masker. Baik, untuk hari ini, hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, kita akan memulai pembelajaran seperti biasa. Dan untuk memulai pembelajaran, mari kita lakukan dengan doa bersama terlebih dahulu. Silahkan Pak Ketua Kelas dipimpin lagi doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa. Oke, terima kasih. Semoga doa kita diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Baik, masih semangat ya? Masih. Saya mau cek dulu yang tidak hadir hari ini ada? Oh, ada satu ya, Miss Sarani. Masih sakit ya? Iya. Ya. Chickenpox. Kita doakan teman kita yang masih sakit, yang mengalami chickenpox untuk segera diberikan kesehatan sehingga nanti bisa kembali ke sekolah ya, berkumpul bersama kita. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah bahas beberapa materi ya, hari ini kita akan melihat tentang salah satu materi yang cukup kalian akan akrab dengan materi ini. Kenapa? Karena beberapa hal dari materi ini atau dari dampak dari materi ini itu ada bisa kita temukan di sekitar kita. Siapa yang pulangnya ke Palembang? Yang asli dari Palembang, siapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya mau tanya terlebih dahulu. Kalian pernah tidak kalau lagi jalan-jalan di sekitar Jalan Merdeka itu melihat sebuah bangunan kuno yang dulunya berfungsi sebagai apa ya? Gedung airnya di Palembang. Nah, gedung air pernah lihat? Apa namanya? Nah, apa? Password? Gedung wali kota. Gedung wali kota. Kantor wali kota. Betul, kantor wali kota. Jadi, kantor wali kota itu cukup khas ya kalau kita lihat ya dari segi bangunannya. Itu merupakan bangunan yang tidak lazim yang ada di Sumatera Selatan. Kalau kita tahu Sumatera Selatan punya ciri khas rumah tradisionalnya berbentuk 5. Tapi uniknya kantor atau wali kota ini ya, kantor wali kota ini dia punya gaya arsitektur yang beda ya, kolonial. Nah, itu kita akan cari tahu kenapa sih sampai ada bangunan yang seperti itu di Palembang ya. Kenapa dia harus membangun kantor itu di Palembang. Nah, itu akan kita lihat dalam materi hari ini dengan judul dampak dari pendudukan kolonial di Indonesia. Oke, sebelum kita ke materi, sekarang saya ingin kalian menyimak, kemudian menganalisis video yang sudah Ibu siapkan. Oke ya, mari kita lihat ke videonya ya. Halo semua,
yang akan membahas materi mengenai dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Nah guys, sebenarnya nggak sih gimana kehidupan bangsa Indonesia ketika ada bangsa-bangsa lain di sini yang pada sadari berbagai aspek kehidupan kita terpengaruh oleh bangsa lain tersebut. Bangsa Eropa yang memang berada di Indonesia membawa pengaruh pengaruh yang masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Untuk lebih lengkapnya lagi, simak plus video ini ya. Yang pertama adalah dampak pada bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat dividen impera atau politik adu domba. Melalui dividen impera, pemerintah kolonial Belanda berhasil memengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Berhasil membuat penguasa daerah tunduk berarti juga dapat mengatur beberapa kebijakan baru seperti 1. Membagi wilayah Hindia Belanda khususnya Jawa menjadi 9 prefektur dan 30 regensiat. 2. Tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan tiap regensiat atau kabupaten dipimpin oleh bupati yang berasal dari pribumi bangsawan. 3. Prefektur dan regen berada di bawah gubernur jenderal yang berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi pemerintah kolonial Belanda. 4. Gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen, yaitu kehakiman, keuangan dalam negeri, kebudayaan dan kepercayaan, ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. 5. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlandica di akhir abad 19 menuju awal abad 20. Pax Nederlandica berasal dari perubahan sistem pemerintahan administrasi tradisional ke sistem administrasi modern. Sistem ini diterapkan untuk menggantikan posisi penting pemerintah daerah ke tangan pemerintah Belanda dengan cara mengangkat dan menggaji pegawai yang menduduki jabatan struktur birokrasi. Dalam sistem tersebut, jabatan tertinggi yang bisa dipegang oleh masyarakat pribumi adalah bupati, dan di bawahnya terdapat wedana dan bupati. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran Trias Politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif di struktur tersebut, pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang timur asing, dan peradilan orang pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintahan di kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918. Bidang budaya, kerajaan bangsa Eropa ke Nusantara mengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Selain itu, kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Misalnya, kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sudah dibuat saat ini, seperti bangunan yang kita temui di Kota Tua Jakarta. Dulunya, Kota Tua merupakan pusat pemerintah Batavia. Bangsa Eropa, terutama Belanda, juga banyak mendirikan benteng-benteng untuk menghalau serangan Inggris. Kamu bisa lihat benteng Kotsibui di Sumatera Barat, Banten, Marabouti, Bengkulu, benteng Stalowitz di Banten, benteng Brunwick di Yogyakarta, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G memengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia.
Salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut tersebar di Indonesia. Penyebaran agama Kristen Protestan mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Penyebaran agama ini dilakukan oleh Nederland Gemeenschapp, yaitu organisasi yang menyebarkan agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. Beberapa tokoh yang tergabung dalam Nederland Gemeenschapp yang terkenal adalah Ludwig Ingler-Mommsen dan Sebastian Tjerkap. Yang keempat adalah bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles, menjalankan sistem kebijakan sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan uang logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah DCV Bank. Bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Selanjutnya adalah bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya Pos Anyar Panarukan. Keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi, khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pada masa sistem tanah paksa. Jaringan kereta api muncul dan berkembang di Hindia Belanda sebagai sarana pengantaran hasil perkebunan yang ada di Hindia Belanda, serta menjadi transportasi masyarakat. Munculnya sistem transportasi ini merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih bisa menggunakan hingga saat ini. Masuknya bangsa Eropa sementara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk pribumi dari daerah Indonesia di sekitar daerah Maluku. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintah. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Pendidikan selanjutnya yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda adalah sekolah-sekolah kejuruan seperti sekolah calon pegawai negeri sipil yaitu Mosja, Opleiding School for Inland CPRN. Ada pula dua sekolah kejuruan medis selevel dengan tingkat universitas yaitu School of Opleiding van Instituut Artsen, Soviet dan Erland Set School. Soviet didikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk melahirkan dokter-dokter demi mengatasi berbagai penyakit berbahaya di wilayah jajahannya. Sekolah ini didirikan untuk mendidik masyarakat sehingga setelah mengenyam pendidikan di Soviet, mereka mendapat gelar dokter Dewa. Soviet akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Indonesia dan Fakultas Kedokteran UI. Kemudian muncul kembali tingkat pendidikan teknik UG School atau PHS, sekolah tinggi teknik melalui sekolah-sekolah bergaya pendidikan barat yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda nantinya melahirkan golongan elit baru dalam masyarakat Indonesia. Golongan elit baru inilah yang membawa perubahan dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, dari apa yang sudah kalian lihat, kalian tonton tadi ya videonya, saya mau secara acak saja mau lihat siapa yang berani mengungkapkan apa hasil analisis Anda dari video itu. Apa yang kalian dapatkan dari video itu? Mau? Boleh? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Jadi untuk penjelajahan bangsa Eropa ini banyak sekali dampak baik itu politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan
pendidikan. Seperti yang sudah dijelaskan, untuk politik ini sistem administrasi dari tradisional menuju modern. Sistem pemerintahan sekarang ini merupakan dari Belanda dulu, Bu. Dan untuk budaya itu adanya kosakata, pakaian, dan bangunan-bangunan. Untuk sosial, munculnya masyarakat menganut agama Katolik atau Kristen Protestan. Dan untuk ekonomi, munculnya mata uang kertas dan bangkitnya kehidupan perekonomian pada pembangunan Karanganyar tadi. Dan yang terakhir, pendidikan, membangun sekolah untuk agama Katolik bagi masyarakat pribumi, dan pendidikan sudah dianggap sangat penting, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi tadi temannya sudah menyebutkan beberapa ya contoh dampak dalam bidang politik, kemudian ekonomi, kemudian pendidikan, dan saya rasa secara umumnya sudah disebutkan oleh temannya. Jadi sangat luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan ada sedikit yang harus saya sampaikan terkait dengan dampak politik, ekonomi, dan pendidikan dari yang ditinggalkan kolonial di Indonesia ya. Mari kita lihat lagi ke video materi yang sudah disiapkan ya. Oke, yang pertama saya ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran dari materi ini. Jadi dari pelajaran ini saya pengennya kalian itu nanti bisa berpikir kritis ya dan kreatif untuk menganalisis dampak politik, kemudian budaya, kemudian sosial. Kita lewatkan ya sosial, kita langsung ke ekonomi dan pendidikan pada masa kolonial, khususnya pada saat pendudukan Belanda di Indonesia ya. Dan nanti kalian diharapkan dapat mengembangkan komunikasi dan kolaborasi dengan teman-teman supaya kalian bisa melakukan penalaran dan kemudian kalian menyajikan dalam LKPD yang sudah Ibu siapkan ya. Baik, kita mulai dengan materi dampak penjajahan bangsa Barat di Indonesia ya. Nah, tadi udah dijawab sama temennya dari hasil video yang sudah Ibu tayangkan ya. Analisis dari temennya sangat baik sekali. Kemudian kita akan bandingkan dengan apa yang sudah kita lihat di video, kita dengarkan di video dengan ini materinya ya. Oke. Yang pertama dalam bidang politik. Apa sih dampak dari penjajahan atau pendudukan kolonial dalam bidang politik? Itu sudah ada di sana ya. Jadi yang pertama dampaknya adalah ketika Daendels dan Raffles yang sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Maksudnya apa? Sistem pemerintahan di Indonesia itu kita sudah menganut sistem pemerintahan yang modern. Ada para bupati yang dijadikan pegawai negeri dan digaji, ya. Ada namanya bupati. Kemudian ada lagi yang namanya nanti pamung praja, ya, yang dahulu berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian. Jadi banyak sekali perubahan dalam bidang politiknya. Ada bupati, ada pamung praja, kemudian bupati ini dijadikan sebagai alat bantu kekuasaan kolonial di Nusantara. Ya, jadi sampai sekarang ada bupati? Ada. Bedanya bupati itu dia mimpin kabupaten, ya, kemudian dia tunduk ke gubernur, gubernur tunduk ke pemerintah pusat. Kalau dulu bupati tunduk langsung kepada pemerintah kolonial. Ya, oke. Kemudian Jawa khususnya ya itu dibagi menjadi beberapa wilayah atau wilayah prefektur ya. Kemudian Inggris dan Belanda melakukan intervensi soal kerajaan. Maksudnya apa? Belanda dan Inggris sama-sama melakukan campur tangan dalam urusan kerajaan. Ya, ini ada kerajaan, nanti Belanda dan Inggris sama-sama punya andil atau ingin ikut campur dalam urusan kerajaan itu ya. Kemudian hukum yang dulu menggunakan hukum adat kemudian dirubah menjadi hukum dengan gaya barat ya. Oke, hukum barat modern. Kemudian ada lagi sistem pemerintahan Indonesia sekarang merupakan warisan dari Trias Politika. Ada yang masih ingat Trias Politika? Ingat ya,
Nah, jadi ternyata yang kita anut sekarang itu merupakan masih warisan dari kolonial ya, sistem pemerintahan kolonial. Oke, sampai sana paham tentang bidang politik? Ya sekali ya, Nak, ya. Karena saya rasa di masa sekarang pun kita masih bisa menemukan ya tinggalan-tinggalan kolonial dalam bidang politik ini. Ya, contohnya tadi apa? Bupati. Kita lihat dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada monopoli, ya. Kemudian ada perekonomian menjadi perkebunan, ya. Jadi kita banyak didirikan perkebunan. Saya sudah bilang di Indonesia itu banyak sekali perkebunan eks-kolonial, ya. Di Sumatera Selatan juga ada, ya, Nak, ya. Kemudian adanya monopoli perdagangan, ya. Kemudian ada lagi eksploitasi tanah jajahan VOC, ya. Kemudian sistem tanam paksa, munculnya kota-kota baru sebagai dampak dari munculnya sistem industri perkebunan, ya. Kemudian dikenalnya sistem ekonomi uang, ya. Ada sistem uang, ya. Kita uang tahu uang? Nah, bicara masalah uang, kalian pasti sering dengar namanya duit. Duit dan piti ya. Piti itu apa sih? Duit itu apa? Uang. Ternyata itu adalah mata uang negara Belanda. Jadi kalau kita kenal selama ini gulden saja, ternyata ada juga mata uang namanya duit gitu ya. Kemudian pitis ada S-nya. Nah, sama orang Indonesia itu dikenal dengan duit dan piti. Tapi sebenarnya itu adalah adopsi dari mata uang Belanda. Ada duit, ada pitis ya. Kalau Indonesia sekarang namanya rupiah. Betul. Jadi rupiah. Kalau Belanda ada duit, ada pitis ya, ada gulden dan lain-lain. Dan itu pernah berlaku di Indonesia. Itulah yang kita kenal dengan namanya sistem ekonomi uang menggunakan kolonial ya. Oke. Kita lanjut sedikit lagi. Dalam bidang pendidikan, oke. Kita udah sangat sering sekali mendengar pendidikan masa kolonial itu ada tingkatan, ya kan? Jadi ada angka siji, ada angka loro, ya kan? Kalau angka 2 itu namanya angka loro, itu untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Kalau angka siji itu kelas menengah oke. Imbasnya nanti ada folk school atau sekolah rakyat yang hanya fokus ke menghitung, membaca dan menulis, calistung ya, baca, tulis dan hitung, itu istilahnya. Itu juga peninggalan kolonial ternyata. Sekarang itu kita punya SMP, SD, SMA. Itu tidak jauh beda ternyata dengan kolonial. Kalau di kolonial itu punya HIS, ada MULO, ada AFS. Gitu ya, setingkat ya. Artinya apa? Sistem pendidikan kolonial itu ternyata kita terapkan dengan perubahan-perubahan yang disesuaikan, entah itu kurikulumnya, namanya gitu ya, materinya. Nah, seperti itu. Tetapi dampak bidang pendidikan yang paling kentara bagi bangsa Indonesia itu adalah sistem sekolah-sekolah yang didirikan itu menghasilkan para pelajar bagi Indonesia. Nah, itu materinya. Sampai sana paham? Paham. Oke, paham ya. Sekarang kita bagi kelompok. Saya kasih 3 kelompok ya. Ini batu sini kelompok 1, ke sana kelompok 2, dan di situ kelompok 3 ya. Ibu akan membagikan LKPD, masing-masing silakan mengerjakan sesuai dengan kelompoknya di LKPD yang sudah Ibu siapkan ya. Kelompok 1, jadi dia akan membahas tentang salah satu bangunan bersejarah tinggalan kolonial ya. Kemudian kelompok 2, ini ya kelompok 2, silakan dituliskan. Yang terakhir silakan kelompok 3. Oke, tugas Anda silakan kerjakan, isi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu nanti kita akan melihat hasil presentasi dari Anda, akan dituliskan ke depan ya. Satu yang presentasi, satu yang menuliskan ke depan. Oke, silakan dari sekarang saya berikan waktu.
Gimana kelompok 3 bisa? Lagi ya. Bisa? Saya akan melihat ya keaktifan kalian dalam kelompoknya ya. Ini nanti yang maju ke depan, yang mau berinisiatif ya, pengen nanya boleh ya. Kita mulai ya dengan kelompok 1. Saya mau perwakilan kelompok 1 ada yang menunjukkan di depan dan satu lagi ada yang menjelaskan di sini. Silakan kelompok 1. Ya. Kita akan dengarkan bagaimana hasil telaah kelompok 1 tentang kerja kelompok yang sudah mereka lakukan. Silakan kelompok 1. Ya, langsung tulis di depan ibu. Baik, terima kasih sebelumnya Bu atas Yang lain perhatikan ya. Baik Bu, ini saya perwakilan dari kelompok 1 dan coba kalian hubungkan gedung-gedung atau bangunan peninggalan Belanda yang ada di Indonesia, khususnya di Palembang. Oh, dihadapkan aja bangunannya apa itu. Bangunan ya, sekarang yaitu kantor Wali Kota Palembang. Oke. Baik. Jadi kantor Wali Kota Palembang ini ialah salah satu dari dampak kolonial Belanda di bidang arsitektur. Pada awalnya gedung tersebut bukanlah gedung kantor wali kota ataupun sebagainya, tetapi ialah gedung untuk mengelola air atau air ledeng di wilayah kota Palembang. Nah, seiring dengan berjalannya waktu,
Gedung tersebut beralih fungsi menjadi gedung kantor wali kota Palembang yang bercorak kolonial. Yang seperti yang kita ketahui, Palembang itu lebih coraknya itu ke tradisional, sedangkan gedung ini bercorak kolonialisme karena dulunya itu ialah milik kolonialisme yaitu Belanda. Oke. Terima kasih. Boleh dikasih lihat lagi? Jadi ya. Nah, foto ini, nah ya, ini adalah yang seperti pernah saya sampaikan tadi. Bisa Anda ketemukan di Kota Palembang. Jalan-jalanlah ke Jalan Merdeka. Anda akan menemukan bangunan ini. Dulu itu adalah menara air. Namanya menara air yang digunakan untuk mensuplai air di Kota Palembang, ya. Nah, sekarang ini sudah beralih fungsi. Dia tidak lagi sebagai menara air, tapi menjadi apa? Gedung kantor wali kota di Palembang. Iya, jadi wali kota kantornya di situ, ya. Nah, keunikannya adalah mereka tetap mempertahankan corak asli, arsitek asli dari kolonial. Jadi kalau orang lihat gedung itu, orang akan langsung kepikiran, oh ini kayaknya bernuansa kolonial seperti itu, ya nak ya. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih kelompok 1. Oke, paham ya? Salah satu bentuknya dan itu bisa Anda temukan sampai saat ini di kota kita ya. Kelompok 2, boleh? Silakan. 1 meluruskan ke depan, 1 silakan mempresentasikan hasilnya di depan. Oke, silakan kelompok 2. Oke, terima kasih untuk Ibu Sri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai dampak penjajahan Belanda dalam bidang pendidikan dan pengaruhnya bagi bangsa Indonesia hingga masa kini. Yang kita ketahui, pendidikan mulai dianggap penting saat politik etnis dilakukan. Sekolah yang didirikan menganut sistem pendidikan barat yang hanya boleh dimasukkan oleh bangsawan. Contohnya yaitu Aska Siji, Aska Loro, KIS, MULO, dan AMS. Angka siji itu sendiri ditujukan untuk anak-anak priayi, sedangkan angka loro untuk rakyat yang awam, dan KIS itu untuk Belanda dan juga pribumi, dan yang MULO atau yang keempat itu ditujukan untuk para bangsawan, dan yang terakhir AMS itu ditujukan untuk menciptakan murid-murid atau peserta didik untuk keperguruan tinggi. Pengaruhnya hingga saat ini yang kita rasakan adalah sekolah-sekolah misalnya SD, SMP, dan juga SMA yang menjadi 3 tingkatan. Hal ini juga tingkatan atau 3 tingkatan ini diadaptasi dari pendidikan di Belanda, yaitu KIS, MULO, dan AMS. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, jadi tadi temennya menambahkan ya, ada tingkatan sekolah yang diwarisi oleh kolonial dan itu diadopsi oleh pemerintah Indonesia ya, walaupun ada perubahan dengan namanya ya, tadi ada AMS, ada MULO, dan ada KIS. Oke, KIS itu KIS dulu ya, kembali ya. AMS itu tingkatan SMA ya, yang paling tinggi seperti kalian ya. Oke, bagus sekali. Jadi tahu ya, ternyata saat ini itu sedikit banyak adalah pengaruh dari pendidikan di masa kolonial. Oke. Kelompok terakhir, silahkan 1 orang menuliskan dan 1 orang menjelaskan di depan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya di sini mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi di sini kami membahas tentang hubungan antara dampak pendudukan Belanda dengan gambar tersebut di bidang ekonomi. Jadi kependudukan Belanda ini berdampak pada bidang ekonomi. Salah satunya yaitu pergeseran perekonomian dari bidang pertanian menjadi bidang industri perkebunan. Contoh perkebunan yang ditinggalkan dari masa Belanda yaitu adanya kebun teh blok Kembaga dari Kabupaten Majalengka dan perkebunan teh Gunung Gambir dari Jembir. Oke, saya boleh pinjam dulu ya sebentar. Coba dilihat foto dari kelompok 3. Mereka ibu minta menganalisis dari sebuah gambar ada perkebunan. Nah, tadi
Gimana hasil analisis kelompok 3 tadi tentang gambar ini? Nah, terjadi pergeseran ke arah industri perkebunan. Ini salah satu bukti bahwasannya dampak dari pemerintah kolonial dalam ekonomi itu kita bergeser ke arah sektor perkebunan. Buktinya apa? Tadi udah disebutkan, ada di mana tadi? Ada di Majalengka. Kalau di Palembang sendiri ada? Ada dong, ya. Perkebunan sawit ya, perkebunan Nusantara ya. Ada PT PN 7 ya, yang juga iya X dari kolonial ya. Jadi jelas ya Nak ya, ternyata sektor perkebunan ini merupakan tinggalan atau dampak dari penjajahan Belanda. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya atas kelompok 3. Silakan semua LKPD-nya dikumpulkan kembali ke Ibu, kelompok 1 dan 2. Di depan, teman-teman Anda sudah menuliskan ya rangkuman dari isi LKPD-nya, bisa dibaca dan bisa dilihat. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya terkait materi ini? Ada yang mau bertanya? Iya? Gimana? Wilayah sama saja seperti wilayah, ya, oke. Jadi karesidenan dari itu. Kalau sekarang itu provinsi, gitu ya, sama seperti itu ya, tapi dalam istilah Belanda. Ya. Ada lagi? Boleh? Silakan mau bertanya. Kalau dari kelompok satu tadi kan gedung wali kota tadi kan dijadikan dari menara air jadi gedung wali kota. Itu apa penyebab peralihan fungsi gedung itu? Oke. Ada yang mau jawab kenapa diganti ya dari semula fungsinya menara air diganti sekarang ke kantor atau gedung wali kota. Nah, siapa mau jawab? Silakan. Mau jawab? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi ingin menjawab dari pertanyaan Mbak tadi. Kalau menurut Devi, Bu, karena itu kan gedung peninggalan sejarah, gitu, gedung yang bersejarah. Jadi kalau gedung itu terbengkalai dan gedung itu tidak dimanfaatkan dengan baik, maka nantinya akan hancur, akan rusak. Jadi bagaimana pemerintah itu meminimalisir dan memanfaatkan selagi gedung itu masih bisa dipakai dan diperbaiki, akan dipakai. Oke. Baik sekali. Ada lagi yang mau menambahkan dari pihak sini? Kenapa sih dialih fungsikan kira-kira? Strategis ya, terus? Oke, untuk mengenang ya. Terus? Kalau orang tahu gitu, parkir itu pernah ada komunisme. Oke, boleh, betul ya. Jadi kan ketika Belanda sudah tidak lagi, nah betul kata temennya, gedung ini kan sayang kalau tidak difungsikan, makanya dialih fungsikan menjadi gedung wali kota seperti itu. Tapi tetap tadi nyambung lah jawaban temennya. Itu kan jadi nanti orang tahu kalau gedung itu ex kolonial, makanya bangunan aslinya tetap dipertahankan, corak-corak kolonialnya ya. Jadi kita dari situ kita belajar, kita melestarikan sesuatu yang bernilai, karena peninggalan sejarah itu sulit loh. Kalau tidak kita yang melestarikan kan siapa lagi gitu kan, daripada rusak terbengkalai anaknya lumpuhkan kan, nah itu kan lebih sayang. Itu bukti loh kalau Belanda pernah berkuasa di Palembang seperti itu. Oke ya, terima kasih ya, cukup. Sekarang Ibu akan memberikan soal untuk dikerjakan di rumah. Boleh dicatat dulu ya soalnya. Tampilkan di layar. Atau Ibu sebutkan saja deh soalnya satu ya. Oke, Bu. Soalnya nomor 1. Coba kalian cari satu contoh peninggalan kolonial Belanda dalam bidang infrastruktur di wilayah Palembang atau Sumatera Selatan. Itu soalnya yang pertama. Kemudian yang kedua, jelaskan dampak dari pendudukan kolonial dalam bidang sosial budaya. Oke, cukup 2 saja tugasnya di rumah.
Nanti di pertemuan selanjutnya kita baru bahas ya. Nah, dari pelajaran itu yang Ibu harapkan kalian semakin mencintai negeri kita ya, semakin menghargai semua bangunan-bangunan bersejarah di negeri kita ya. Lestarikanlah bangunan itu, cintailah negeri kita itu ya. Ingat, kalau bukan kita siapa lagi yang akan menghargai semua itu ya. Dan tanamkanlah rasa nasionalisme terhadap bangsa ya. Sekali lagi saya selalu ingatkan, ketika kita hidup di zaman yang kemerdekaan itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Kita belum tentu siap untuk berjuang ya menghadapi para kolonial, tidak sebanding ya, belum tentu kita mampu. Oke, itu saja untuk materi kita hari ini. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, kita doa dulu yuk untuk menutup pembelajaran. Silahkan dipimpin kembali doa. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semoga apa yang sudah kita lakukan bermanfaat ya nak ya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.